Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua tetap sehat, sukacita dan damai sejahtera tiba di penghujung hari di tahun 2022 ini. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memimpin kita semua tiba di hari terakhir ini. Semoga kita semua dalam anugerahnya dapat memasuki 2023 nanti dengan penuh sukacita. Bersama saya kita membaca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 menjadi bekal kita untuk melangkah ke tahun baru. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku, 365 hari telah kita jalani. Tersisa beberapa jam saja kita akan memasuki tahun baru 2023. Jika kita mendengar prediksi bahwa tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya akan menjadi tahun yang berat bagi Indonesia dan juga bagi bangsa-bangsa di dunia. Sebab tahun-tahun berikut adalah tahun-tahun yang mengatakan bahwa akan terjadi gejolak resesi berdasarkan prediksi yang akan berdampak bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Untuk Indonesia sendiri, tahun 2024 akan memasuki masa pemilihan umum. Dan itu berarti bahwa mulai tahun 2023, tahun politik mulai akan terjadi di Indonesia dan seluruh elemen masyarakat. Dan saudara sekalian, hal ini akan membuat banyak perubahan dan penyesuaian pasca pandemi melanda seluruh dunia. Tidaklah mengherankan jika kita juga mulai bertanya-tanya bagaimana kita akan menjalani tahun 2023 ini. Bahkan kita pun bisa khawatir sebagai respon yang wajar. Apakah itu akan lebih sulit atau lebih mudah? Entahlah, kita tidak tahu. Hal yang sama terjadi juga dengan kehidupan Yosua. Bersama bangsanya yang baru saja mengalami kedukaan dan kesedihan yang besar atas kematian Musa, tokoh panutan dan sandaran umat Israel yang kini telah wafat. Masih dalam masa perkabungan nasional umat Israel, Yosua di daulat Allah meneruskan kepemimpinan Musa. Musa adalah pemimpin besar. Yosua telah mendampinginya dalam memimpin umat Tuhan. Apakah Yosua langsung merespon dengan positif dan penuh percaya diri? Tidak. Sebab Yosua khawatir dan tak percaya diri akan mampu melakukan hal itu. Sebab berdasarkan pengalaman mendampingi Musa selama 40 tahun memimpin bangsa Israel telah membuat Yosua banyak mengenal karakter bangsanya. Bahwa bangsanya adalah bangsa yang dikenal tegar tengkuk. Di bawah bayang-bayang nama besar Musa yang beragaul akrab dengan Tuhan, ia sendiri telah tua dan merasa tak ada apa-apanya bila dibanding Musa. Musa saja seringkali menghadapi pemberontakan umatnya, apalagi dirinya. Apalagi tugas berat akan menyeberangi sungai Yordan dan deras airnya, jelas tak mudah untuk diseberangi dan harus memerangi penduduk asli Kanaan sebelum dimasuki. Tentu ini bukanlah pekerjaan mudah untuk Yosua.
Sangat wajar jika menghadapi umat yang keras, medan yang berat, dan musuh yang kuat, Yosua khawatir dan menjadi tawar hati, dan merasa ia tak akan sanggup memimpin umat Tuhan mewarisi negeri yang telah dijanjikannya. Dan Allah memahami keraguan Yosua. Allah memahami kemanusiaan Yosua. Allah tahu apa yang sedang bergejolak dalam batinnya. Dapatkah Yosua melaksanakan tugas itu? Bagaimana akhirnya Yosua memiliki semangat untuk menerima panggilan itu? Saudara-saudaraku, di tengah-tengah keraguan Yosua, kemanusiaan sejatinya, dan Allah sungguh melihat gejolak batinnya, Tuhan memberikan penguatan bahwa tentu kalau kamu akan berjalan seorang diri dan bersandar pada kemampuanmu, kamu tidak akan mampu melanjutkan perjalanan ini. Dan karena itu, bagaimana akhirnya Yosua memiliki kekuatan dan semangat menerima panggilan Allah memimpin umat Israel, walaupun itu tugas yang sangat berat baginya, karena Tuhan memberi jaminan penyertaannya. Dalam teks yang kita baca diulang 3 kali ungkapan, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Tuhan memberi semangat bahwa engkau tak akan berjalan sendiri. Sama seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan meyakinkan dan mengingatkan Yosua bahwa Musa pun dapat memimpin umat Israel itu bukan karena dirinya, tetapi aku yang sudah bekerja atas kehidupan Musa selama 39 tahun dalam pengembaraan bersama dengan umat Israel. Jaminan penyertaan Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan Yosua, bukan hikmat Yosua, bukan keterampilan memimpin, bukan pula kelebihan Yosua, tetapi karena Tuhan yang akan menyertai. Karena itu tak ada musuh yang sanggup bertahan melawan Yosua. Dan setiap tanah yang akan diinjak akan diberikan Tuhan kepada umat Israel. Itu jaminan Tuhan. Musa tak akan berperang sendiri, atau Yosua tak akan berperang sendiri lagi, tetapi Tuhan yang akan menyertai. Hal ini dimaksudkan supaya menghadapi beratnya perjalanan hidup nanti, jangan bersandar pada diri sendiri, jangan melihat dirinya yang kecil, tapi pandang pada Tuhan yang besar, pada Tuhan yang maha kuasa, pandang pada Tuhan yang setia. Jangan takut untuk berjalan, sebab Tuhan sendiri yang akan menggenapkan semua rencananya. Yosua harus melangkah sejauh wilayah Allah yang telah ia berikan sesuai petunjuknya. Kekuatan yang kedua adalah Yosua harus berjalan, memimpin dengan bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh perintah Tuhan. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh perintah Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Kekuatan dan semangat Yosua adalah berjalan sesuai dengan petunjuknya. Bagian kita adalah berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Selebihnya adalah hak Tuhan. Tuhan tidak menjabarkan strategi perang yang akan menjadi andalan dan panduan Yosua, melainkan mengingatkan pentingnya ketaatan pada firman Allah. Menurut Allah, kunci keberhasilan terletak pada ketaatan akan firman Allah. Saudara-saudaraku, bagaimanakah kita akan berjalan dalam tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya? Apakah tantangan yang akan kita hadapi seberat apapun masalahnya? Apapun itu, menurut Allah kekuatan kita untuk berjalan terletak pada penyertaannya dan ketaatan pada firman-Nya. Kita akan punya kekuatan untuk mengatasi semua masalah dalam hidup kita dalam kekuatan Allah. Karena itu penting untuk mengenali kehendaknya saudara sekalian sebagai panduan kita berjalan, sebagai sumber satu-satunya, sebagai pegangan dan penyemangat hidup kita. Bukan alternatif atau pilihan, tetapi keharusan dan kepastian yang harus kita ambil. Jika kita ingin berhasil melewati semua tantangan dan kesulitan hidup, jadikanlah sabda Tuhan sebagai kecintaan dalam hidup kita. Cintai sabdanya, baca dan renungkan. Jadikan sebagai panduan, tetap di dalam Dia. Ingatlah janjinya, jikalau aku di dalam kamu dan firmanku di dalam kamu, dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Maka saudara sekalian, jikalau kita dapat menutup tahun ini, itu semua karena perjalanan kita telah dituntun oleh Tuhan, sama seperti Ia telah menyertai Musa. Demikian juga Ia telah menyertai kita bersama dengan Dia menjalani tahun 2022 ini.
Dan satu hal yang pasti, penyertaan-Nya lah yang akan menyertai kita untuk memasuki tahun 2023. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu ini. Tolonglah dan kuatkanlah kami bahwa penyertaan-Mu sumber kuat kami. Ajarlah kami untuk berjalan sesuai sabda-Mu agar kami dapat bertahan dan menang menghadapi segala tantangan hidup ini. Bapa, terima kasih banyak oleh karena langkah demi langkah telah kami jalani di sepanjang tahun 2022 oleh karena kemurahan-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau yang sudah menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hal, untuk setiap peristiwa, untuk setiap berkat dan untuk segala yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Kami hanya mampu mengatakan pada detik ini, terima kasih Tuhan. Dengan keyakinan bahwa kami memasrahkan diri kami untuk Tuhan pimpin di hari-hari yang akan datang. Setiap waktu yang akan kami jalani ke depan, pasti di dalam kemurahan Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan bersukacita Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.